Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita akan bersama beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah syukur kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu.
hari ini kami peringati kenaikan-Mu ke surga sebagai bukti bahwa memang Engkaulah Allah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Engkau yang datang ke dunia meninggalkan takhta kemuliaan-Mu, menderita dan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan. Tapi Engkau juga yang memberikan kemenangan, jaminan bagi setiap orang yang percaya, karena Engkau naik ke surga untuk menjadi satu jaminan pengharapan bagi kami bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau dalam ibadah syukur kami memperingati hari kenaikan ke surga. Tuhan, berkatilah ibadah ini bersama seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dan biarlah kasih anugerah Tuhan menjadi bagian kami dalam ibadah. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa memohon berkat-Mu untuk ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, amin. Silakan jemaat dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah syukur kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nats tema kita bulan ini Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita akan nyanyikan pujian Hidupku Tuhan kini milikmu. Hidup dalam kasih, nyanyian pujian nomor 226. Hidupku Tuhan kini milikmu. Dalam nyanyian pujian nomor 226, kita hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita hidup dalam kasih, kita hidup berjalan dalam iman kita, sehingga kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Hidupku Tuhan kini milikmu, hidup dalam kasih-Mu. Ku tempat dengan sayap imanku, makin rapat padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Ayat yang kedua, Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku selama hidupku yang diserahkan padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat
bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, untuk kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan doa persembahan. Kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita dalam penanganan virus corona, supaya Tuhan terus bekerja dengan kuasa-Nya, memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kita dalam mengatasi situasi, juga memberi kesadaran tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengatasi wabah virus ini supaya dapat berhenti, sehingga kita dapat beraktivitas dengan biasa. Berdoa untuk pemulihan keamanan, situasi ekonomi, keadaan bangsa kita, dan berdoa supaya setiap orang di setiap suku bangsa kita menemukan bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang maha besar, Dia pemilik kehidupan kita. Berdoa untuk pelayanan gereja, untuk keluarga-keluarga jemaat, untuk para hamba Tuhan, untuk pelayanan yang ada di sini, pelayanan KGBI, pelayanan di PPA. Kita berdoa untuk para donor, sponsor, compassion yang bermitra, para staff, supaya Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Dan berdoa untuk pergumulan kita sehari demi hari, kita bisa lewati pertolongan Tuhan di dalam mengatasi situasi yang kita hadapi saat ini, supaya Tuhan bekerja menyatakan kuasa kemuliaan-Nya dalam situasi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah pencipta, Raja semesta raya. Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Engkaulah Tuhan harapan satu-satunya bagi dunia untuk dapat melewati masa-masa krisis yang sedang dihadapi karena merebaknya virus corona. Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon kuasa kekuatan Tuhan memberkati kami semua, untuk kami dapat bersama-sama mengatasi situasi ini, melewati situasi ini. Dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke desa-desa, ke RT RW. Tuhan, biarlah kasih-Mu, pemeliharaan kuasa Tuhan Engkau nyatakan, hikmat kebijaksanaan Engkau beri di dalam mereka mengatasi situasi ini Tuhan, dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan. Kami berdoa untuk para perawat, tenaga medis, dokter dalam menangani mereka yang sakit, supaya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan, dan banyak orang disembuhkan dari penyakit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan situasi ini, keadaan ekonomi. Kami berdoa untuk banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, uluran tangan Tuhan, melalui bantuan-bantuan yang diberikan, supaya mereka dapat menikmati hidup ini dalam anugerah Tuhan, dan mereka boleh mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan segala sesuatu yang sedang diupayakan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu yang hari-hari ini melakukan pelayanan melalui berbagai media online, melalui berbagai situasi-situasi yang dihadapi. Kami serahkan kepada-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu, berkati keluarga-keluarga, berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Berkati juga pelayanan yang ada yang Tuhan beri bagi kami. Ada anak-anak, ada orang tua, ada keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan menolong mereka. Berkati kemitraan dengan Compassion, dan juga para donor dan sponsor yang mendukung anak-anak, kami serahkan kepada-Mu. Kami berdoa untuk semua staf, tutor, mentor, implementer dalam mereka menjalankan tugas Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan mereka menikmati berkat Tuhan, mengantar anak-anak, mengantar keluarga-keluarga makin hari makin dekat kepada Tuhan, dan menemukan pertolongan, pengharapan dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan hidup kami setiap hari, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, pendidikan anak-anak dalam situasi ini ya Tuhan, kami letakkan kepada-Mu. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, keluarga-keluarga, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, kami serahkan kepada-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh program yang direncanakan dalam kegiatan-kegiatan dijalankan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam situasi-situasi ini. Kami terus menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan
karena Engkau Allah Tuhan yang menjamin kehidupan kami, yang menjamin ketersediaan sumber-sumber berkat berasal daripada-Mu. Kami akan menyampaikan rasa syukur kami melalui korban persembahan yang akan kami beri. Tuhan berkati persembahan ini, berkati setiap orang yang memberi, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa, menyembah Engkau dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber berkat dan kehidupan, pemilik kehidupan kami, Juru Selamat yang Maha Besar. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayat 20-21. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sementara kita akan memberi persembahan, kita nyanyikan pujian 221, Nyamanlah Jiwa. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku. Nafiri
sumber berkat yang memberkati kami. Kiranya melalui persembahan yang kami beri, Engkau terus menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk waktu ke depan ini kami akan bersama menikmati berkat dari firman. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami untuk kami memahami kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu terus memberi kami kekuatan iman, menumbuhkan pengharapan kami kepada-Mu, dan memperbesar kasih kami kepada-Mu. Karena Engkau Yesus Tuhan pengharapan kami yang pasti, Yesus Tuhan menjamin kehidupan kami, dan Yesus Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami memohon berkat-Mu untuk firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bersama membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Kisah pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kita masih dalam tema Allah di dalam Kristus Yesus menjamin kehidupan kita. Dan kenaikan Tuhan Yesus memberi satu jaminan yang pasti bahwa Allah dalam Kristus Yesus memberi kita jaminan yang pasti. Kita akan bersama membuka Alkitab Kisah pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya beri judul khotbah saya, pergi untuk kembali. Kalau tidak salah tahun 80-an, 90-an ada lagu yang populer berjudul Pergi dan Tak Kembali. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, kita tahu bahwa ketika orang mengalami status positif COVID-19, maka orang itu akan diisolasi. Dia akan dibawa ke rumah sakit, dan kalau dia sembuh dia pulang. Tapi kalau dia tidak sembuh, sejak dia berangkat sampai dia pulang ke rumah Bapa, dia tidak kembali lagi. Karena keluarga pun susah untuk menjenguk. Proses pemakamannya pun sulit untuk dihadiri karena mengikuti protokol kesehatan yang begitu ketat. Dia pergi dan tak kembali. Tapi Yesus yang naik ke surga memberi satu janji kepada kita. Dia pergi untuk kembali. Ini memberi satu jaminan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini memberi satu makna yang penting bagi iman Kristen tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita tahu bahwa Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul memberi satu penjelasan yang lengkap, yang sempurna, yang utuh tentang karya Yesus. Itu yang dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang buku Lukas yang ditulis
mengenai peristiwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, penguburan Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga. Dan Lukas menyebut bahwa berita ini ditujukan kepada Theophilus. Theophilus bisa merupakan nama orang, tapi juga bisa merupakan sapaan. Makna Theophilus itu sendiri artinya orang yang mengasihi Allah, orang yang menjadi sahabat Allah. Theos artinya Allah, Phileo itu artinya mengasihi. Orang yang mengasihi Allah artinya orang-orang yang menjadi sahabat Allah, yang dikasihi Allah adalah orang-orang yang mengalami karya Yesus yang sempurna dalam hidupnya. Dan Yesus setelah dia bangkit dikatakan dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari. Hari ini genap 40 hari Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia akan naik ke surga, meninggalkan mereka. Tetapi dia pergi untuk kembali. Tapi sebelum dia pergi untuk kembali, dia memberi satu pesan penting apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi kehidupan di dunia ini ke depan. Yang pertama yang kita lihat sini bahwa Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya, bahwa sebelum dia pergi dia menegaskan mereka harus tinggal di Yerusalem menanti janji Bapa. Ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal di Yerusalem. Mengapa mereka disuruh tinggal? Hari-hari ini kita diingatkan untuk tinggal di rumah, stay at home, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah. Tinggal. Makna tinggal itu rupanya ada sesuatu makna yang penting bagi para murid-murid dan juga bagi kita hari ini. Kalau kita tinggal di rumah berarti kita terhindar dari bahaya virus yang menyebar kemana-mana. Hari-hari ini yang kita tidak tahu, yang ada istilah sekarang ada OTG, orang tanpa gejala. Jangan-jangan orang yang tanpa gejala ada di sekitar kita. Maka kita disuruh tinggal di rumah. Tapi bagi murid-murid dikatakan tinggal di Yerusalem, tinggal di rumah, supaya mereka menanti janji Bapa. Karena apa? Ketika Yesus akan naik ke surga dikatakan mereka akan disuruh pergi mengabarkan berita Injil tentang keselamatan. Mereka akan mengalami tantangan, penderitaan, penolakan, kesesakan, penganiayaan bagi dunia ini. Maka mereka sebelum mereka pergi dikatakan tunggu, menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Dalam ayat 5 dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini menunjuk kepada waktu 10 hari. Mereka harus tunggu lagi. Mereka sudah menanti 40 hari. Sekarang mereka harus ditambah 10 hari untuk menanti waktu tentang kehadiran Roh Kudus yang akan kita rayakan sebagai hari Pentakosta pada hari Minggu yang akan datang. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari di mana gereja lahir dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Roh Kudus itulah janji yang Tuhan beri. Jangan pergi tanpa kuasa. Jangan pergi tanpa perlengkapan, tanpa penyertaan. Maka kita harus disuruh tinggal supaya ada janji Bapa. Waktu-waktu ini Tuhan beri kepada kita untuk tinggal, supaya kita bisa berada dalam keluarga, supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita sebelum kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kita harus tinggal, nantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur berkata, diamlah
dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, Yesus memberikan satu perintah kepada kita. Ayat 6 dan 7 seolah-olah ayat 6 menjelaskan, kita bisa melihat bahwa keadaan murid-murid kayaknya mereka sudah tidak betah nunggu. Ya, kalau orang kena COVID atau diindikasikan dia harus diisolasi 14 hari, murid-murid nunggu 10 hari memang nggak betah. Maka ayat 6 dia berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, seolah-olah mereka bertanya pertanyaan yang sama mereka pernah ajukan dalam Matius pasal 25 waktu Yesus sedang berkhotbah. Kapan Tuhan? Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan terjadi pemulihan? Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kita tidak perlu tahu. Banyak orang memprediksi tentang keadaan ini kapan berakhir. Tapi daripada memprediksi dan selalu meleset, lebih baik kita datang tinggal bersama dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Murid-murid juga bertanya hal yang sama, kapan Engkau akan memulihkan? Mereka berharap suatu keadaan pemulihan secara jasmani tentang kerajaan Israel dari pembebasan penjajahan Romawi. Tapi mereka tidak memahami tentang maksud Yesus tentang kerajaan pemulihan yang harus dimulai dengan pemulihan rohani. Dan kiranya waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa mengalami pemulihan rohani, untuk kita bisa mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, dengan kita tinggal bersama-sama di rumah kita masing-masing. Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan, periodenya kapan, masanya kapan, yang Tuhan tetapkan dalam kuasanya. Berarti yang Tuhan mau daripada kita adalah apa? Kita menanti janji Tuhan, mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini janji yang dipenuhi. Tuhan memberi janji, dan Tuhan memenuhi janjinya untuk menjamin kehidupan kita akan melewati kehidupan di dunia ini. Kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa itu diterima oleh Tuhan? Sejak kita percaya Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberi kuasa, dia diberi otoritas, dia diberi hak. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk menyatakan karya Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia Tuhan pemilik kehidupan kita, dia Tuhan Raja di atas segala raja. Menjadi saksi. Menjadi saksi itu adalah menjadi martir. Berarti siap dengan segala konsekuensi. Tetapi juga menjadi saksi itu berarti menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang dijamin oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun situasinya yang kita hadapi, dikatakan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Mengapa orang percaya harus menjadi saksi? Karena di dalam tangan orang percaya terletak pemulihan dunia ini. Karena melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ada pemulihan bagi dunia ini. Ada harapan bagi dunia ini. Kita punya tanggung jawab dalam situasi apapun untuk kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita percaya janji Tuhan itu pasti dan digenapi
Dan dalam ayat ini kita melihat kepada Kisah pasal 2 bagaimana Tuhan menggenapi janjinya memenuhi orang percaya dengan Roh Kudus dan mereka menjadi saksi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena melalui Injil dunia akan mengalami pemulihan. Roma 1 ayat 16-17 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dunia sedang berjuang sampai hari ini untuk menemukan penangkal virus, untuk menemukan obat-obat dengan virus yang kecil. Tapi ada kuasa yang lebih besar di atas segala-galanya, supaya orang datang bertekun lutut menyembah dan mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat ini berkata, Yesus terangkat naik. Berarti Yesus melewati atau melebihi hukum alam. Hukum alam, gravitasi, semua yang naik ke atas akan jatuh. Tapi di sini dikatakan Yesus terangkat naik. Kenapa dia bisa melawan gravitasi? Karena dia pencipta alam semesta, dia maha kuasa. Dia terangkat, disaksikan oleh mereka, oleh murid-murid, dan kemuliaan Tuhan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka. Ada malaikat datang kepada murid-murid, menegur mereka, seolah-olah mereka hanya terpana melihat tentang Yesus yang sedang terangkat ke surga. Naik ke surga meninggalkan mereka. Tapi ayat 11 berkata begini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Yesus yang naik ke surga hari ini yang kita rayakan akan datang kembali. Dalam perspektif kita melihat tentang kedatangan Yesus, ada 2 peristiwa kedatangan Yesus. Yang pertama, kedatangan Yesus untuk mengangkat gerejanya, di mana kita semua akan diangkat bersama-sama dan Tuhan Yesus akan menjemput kita dalam kemuliaannya di angkasa. Dan kita akan diam bersama dengan Tuhan. Tapi peristiwa kedua yang dijelaskan dalam ayat yang ke-11 ini berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama berarti menunjuk kepada Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Dia juga akan datang kembali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan ini menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana dia akan datang bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tapi dia akan datang untuk menghakimi dunia ini, menghakimi orang yang tidak percaya. Dan itu memberi kesempatan terakhir sebelum kedatangannya, supaya setiap orang mengaku dan menyembah Yesus Tuhan Allah, pencipta, dia maha kuasa. Karena ketika dia akan datang kembali, dia akan mendirikan kerajaan damai sejahtera. Dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan ini merupakan satu pengharapan pasti bagi orang percaya. Dia akan datang kembali menjemput kita. Dia akan datang kembali memulihkan dan menghukum dunia ini dan memulihkan segala sesuatu, dan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Dia pergi untuk kembali. Karena itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam menghadapi situasi jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat, dia berkata, aku akan datang kembali. Dia pergi untuk kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada jaminan akan kepastian, ada pengharapan, pemberi harapan pasti, PHP, bukan memberi harapan palsu. Dia pergi untuk kembali karena dia Yesus yang mati
Dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Inilah pengharapan kita. Tapi kita masih ada di dunia ini. Kita diberi tugas, tapi kita tidak berjalan sendiri karena dikatakan kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kita disertai oleh kuasa Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan, memiliki pertolongan, memiliki perlindungan. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan mau kita tinggal, kita diam bersama dengan Tuhan, menemukan pertolongan Tuhan di dalam kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya melalui kenaikan Yesus ke surga yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa makna kenaikan Kristus ke surga adalah memberi kita jaminan yang pasti, memberi kita janji, dan memberi kita satu tugas untuk tetap harus kita kerjakan sampai kedatangannya kembali. Karena dia pergi untuk kembali dan menjemput kita semua. Jangan takut, jangan gelisah, percayalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dia pemilik kehidupan kita. Dia Tuhan sumber segala berkat yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua karena dia Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dia sudah naik ke surga, tapi dia akan datang kembali. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk jaminan-Mu dalam hidup kami. Engkau pergi ke surga meninggalkan kami, tapi Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau memberi janji-Mu, penyertaan-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus Engkau hadir dalam setiap hidup orang yang percaya, yang mengakui Engkau Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, di mana Engkau akan datang kembali menjemput kami semua, dan juga Engkau akan datang untuk kedua kalinya memulihkan dunia ini, menghapuskan segala kejahatan, dan mendirikan, menegakkan kerajaan-Mu untuk menyatakan kekuasaan-Mu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya hari-hari ini setiap orang akan mencari Tuhan dan menyembah Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka pribadi. Dan kiranya juga kami yang ada boleh terus meyakini akan janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kami terus menjalankan tugas kami sebagai orang percaya menjadi saksi bagi kemuliaan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian. Arti kami umat-Mu rendahkan diri. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kita menikmati anugerah Tuhan, pemulihan dari Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Kami
memulihkan keluarga kita, memulihkan hidup kita. Karena Dia menjamin kehidupan kita. Dia yang naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberi kita Roh Kudus-Nya mendiami kita, menyertai kita, menghibur kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita terus mengalami pemulihan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan yang maha besar, sumber kehidupan, pemilik kehidupan. Kami datang menyembah Engkau dan bersyukur kepada-Mu, karena kami memiliki Tuhan yang mati dan bangkit, yang hidup, tapi Tuhan yang berkuasa atas alam, berkuasa atas seluruh dunia ini. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang naik ke surga, tapi Tuhan yang tidak meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang menyertai kami, memberi janji, dan oleh Roh Kudus-Mu yang diam dalam kami boleh menikmati kekuatan untuk menjalani hidup ini menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, untuk kami menyatakan kemuliaan, keagungan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak sekolah minggu, tunas, remaja, pemuda-pemudi, bapak, ibu, keluarga-keluarga dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan seluruh situasi ini. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga kami semua. Karena itu kami menyerahkan perjalanan hidup kami dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dan kami akan mengakhirinya dengan memohon berkat. Kiranya jemaat menjalani kehidupan di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.